Konsistensi adalah hal yang akan dicari oleh Marc Marquez mulai saat ini, dan ini merupakan akhir pekan yang sangat rumit baginya. Namun kesulitan kembali menghantam pembalap Spanyol itu sedang membalap dekat dengan Ducati resmi di top 7 saat mesin GP23-nya rusak di tengah akselerasi. Setelah itu, Marc segera turun ke lintasan bersama para marshal untuk membantunya mengatasi kebakaran yang akan terjadi pada motornya. Ternyata dia harus pensiun. Semua detail balapan hari ini dilaporkan di DAZN. Kerusakan mesin memang tidak bisa diprediksi. Ya, kemarin sangat disayangkan karena kami memiliki awal yang baik dan kami berada di grup yang cukup bagus di mana kami berada di posisi ketiga. Jika itu terjadi, saya pikir itu akan melibatkan beberapa faktor, tetapi setidaknya berada di 5 besar yang merupakan tujuan. Di Gres ini mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara terbaik, tetapi selalu bersatu. Saat kami menang, kami semua menang. Saat kami kalah bersama. Jadi hari ini kami harus menghadapi hal-hal yang terjadi dalam balapan. Hal-hal yang tidak berada di tangan Anda, tidak di tangan tim, bahkan tidak di tangan Ducati. Dan karena terkadang komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Marquez menjelaskan kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada balapan tersebut. Di pagi hari kemarin dan pagi ini saya mengalami masalah dengan rem dan saya tidak bisa mengerem di tempat yang saya inginkan. Saya tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan saya di tikungan. Hal itu membuat kami mengganti motor untuk balapan dan sialnya mesinnya rusak saat balapan, yang merupakan hal terakhir yang diinginkan oleh Ducati, tim, dan tentu saja pembalap. Keberuntungan Marquez di Indonesia masih nihil. Sebenarnya kami menjalani akhir pekan dengan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Karena saya merasa bahwa sirkuit ini di atas segalanya, saya tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kemarin kami sudah naik podium. Kami berada di posisi 5 atau 6 besar, yang merupakan hasil yang baik bagi saya, melihat apa yang telah saya lakukan di kualifikasi. Tapi kami akan melanjutkan pekerjaan rumah kami, yaitu mencari konsistensi dalam balapan yang telah kami capai. Dan kemudian pekerjaan yang belum selesai, yaitu kualifikasi. Untuk melihat apakah pada akhir tahun kami dapat meningkatkannya dan terus berada di 2 baris pertama. Marc Marquez mengatakan bahwa motor Gres ini Ducati MotoGP miliknya rusak total di Grand Prix Indonesia karena Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat. Juara dunia 8 kali ini memulai balapan dari posisi ke-12 dan terlibat dalam pertarungan 6 besar di paruh pertama balapan. Namun pada lap ke-12 saat berada di urutan ke-7, mesin GP23 Marquez meledak dan ia terpaksa parkir di sisi sirkuit dengan api yang keluar dari motornya. Berbicara kepada media, termasuk Crash Net pada hari Minggu sore, ia mengatakan bahwa kerusakan pada GP23-nya diperparah oleh fakta bahwa Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat untuk mengatasi kobaran api tersebut. Tentu saja ada suara yang sangat keras di motor dan juga mesinnya sempat mati, kata Marquez ketika ditanya tentang kegagalan tersebut. Tapi ketika saya melihat asap putih, segera saya periksa dan itu memalukan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini bukan yang benar dan motornya benar-benar rusak. Semuanya, termasuk remnya. Ini memalukan bagi tim karena untuk tim swasta ini adalah biaya yang besar.
Tapi salah satu hal adalah alat pemadamnya harus yang benar atau yang berteknologi terbaru, karena jika tidak, Anda akan merusak motornya. DNF membuat Marquez tertinggal 78 poin dari pemenang Grand Prix Indonesia, Jorge Martin, di klasemen, yang berarti berakhirnya peluang meraih gelar juara. Meskipun Marquez sedih dengan hal ini, ia menegaskan bahwa semua targetnya untuk tahun 2024 sudah tercapai. Ya, untuk alasan itu tentu saja hari ini saya sedih, katanya tentang harapannya untuk meraih gelar juara yang memudar pada hari Minggu. Tapi itu tidak. Saya sudah mengatakan target saya sudah tercapai. Jadi target saya dari Misano atau Aragon, dalam konferensi pers saya sudah mengatakan apa yang akan menjadi target berikutnya, dan itu adalah mencoba menemukan konsistensi dalam balapan. Dan itulah yang saya lakukan di balapan-balapan terakhir ini. Oke, hari ini kami melakukan kesalahan itu. Tapi cobalah untuk menemukan konsistensi itu. Dan langkah selanjutnya adalah latihan kualifikasi, dan itulah yang akan menjadi fokus utama saya pada latihan-latihan berikutnya untuk mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan mencoba berada di 2 baris pertama secara konstan. Ini akan menjadi target saya selanjutnya. Marquez terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi ke-7 dengan pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang berakhir dengan jatuhnya Di Giannantonio. Hal tersebut terbukti mengganggu balapan Marquez, yang merasa ia seharusnya bisa bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan podium. Kami berada di sana dalam pertarungan yang merupakan bagian pertama dari balapan, dan hanya dalam pertarungan itu Anda hanya kehilangan waktu, katanya. Tapi saya memiliki kecepatan untuk berada di belakang Pecco Bagnaia dengan cara yang baik, dan saya tahu bahwa target saya adalah posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima, dan itu terkendali di belakang Pecco. Tapi kemudian kami memulai pertarungan dengan Di Gia yang sedikit dibesar-besarkan, dan kemudian ia terjatuh karena ia menggunakan ban belakang yang lunak dan ia terlalu memaksakan diri pada awalnya. Tapi ini balapan, dan dalam balapan memang seperti ini. Tapi terlepas dari itu, yang paling penting adalah ketika ia terjatuh, saya mulai dengan ritme saya lagi dan saya mulai lebih cepat dan lebih cepat lagi. Bahkan di lap saat saya melakukan kesalahan, saya melakukan lap terbaik saya. Tidak beruntung. Lampu di Mandalika padam untuk terakhir kalinya pada hari Minggu untuk balapan MotoGP. Awal yang buruk bagi Pecco Bagnaia tidak seperti rekan setimnya Enea Bastianini yang berada di posisi kedua di belakang Jorge Martin. Di beberapa tikungan pertama terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini. Sementara itu Bagnaia turun ke posisi ke-6 di depan Marquez. Martin perlahan-lahan mulai menjauh, sementara Pedro Acosta berhasil merebut posisi kedua dari Bastianini. Di belakangnya, Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi berada di posisi keempat dan kelima. Frankie segera menyalip The Beast di tikungan pertama dan merebut posisi podium. Tak lama kemudian, Marc Marquez mencoba menyalip Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali menyalipnya dan Di Giannantonio memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke posisi ke-7. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, melakukan hal yang sama dengan Bastianini, menempatkan dirinya di ambang podium. Sebuah kesalahan yang dilakukan Di Gia membuat Marquez dan Bagnaia kembali ke posisi awal. Di Giannantonio terjatuh di tikungan 10 dengan 19 lap tersisa. Sementara itu Bagnaia mulai meningkatkan kecepatannya dan mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktu tercepat. Marc Marquez mengalami kerusakan pada mesin motornya yang kemudian terbakar dan memaksa pembalap Cervera tersebut meninggalkan balapan. Di belakangnya Joan Mir mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 15 lap lagi. Hal ini menyisakan 14 pembalap di lintasan. Bastianini mencapai posisi keempat menyalip Bezzecchi.
Di belakangnya, Bagnaia berusaha mengejar Bagnaia yang kalah beberapa 1/10 detik dari pembalap VR46. Di saat yang sama, Bastianini dan Morbidelli terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi ketiga yang berakhir dengan Bastianini memenangkan posisi tersebut. Karena Bastianini mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 7 lap lagi membuat posisi ketiga kembali ke tangan Morbidelli. Di belakang, Bagnaia berhasil menyalip Bezzecchi dan mendekat ke Morbidelli. Pembalap Ducati ini menyalip pembalap Pramac dengan 4 lap tersisa, namun masih tertinggal lebih dari 3,5 detik dari Acosta. Dengan beberapa kali terjatuh, Vinales naik ke posisi ke-6 dengan Quartararo di posisi ke-7 dan Zarco di posisi ke-8. Brad Binder di sisi lain mengalami beberapa masalah dan berada di urutan ke-9. Ralf Fernandez menutup 10 besar dengan Nakagami di urutan ke-11 dan Rins di urutan ke-12. Martin melewati garis finish di posisi pertama dengan Acosta dan Bagnaia bergabung dengannya di podium. Namun panel komisioner menyelidiki tekanan ban Acosta dan ia mendapat penalti 16 detik. Marc Marquez mengatakan bahwa posisi ketiga dalam balapan sprint MotoGP Grand Prix Indonesia adalah hasil maksimal yang bisa ia raih. Meskipun ia harus memulai balapan dari posisi ke-12 karena 2 kali terjatuh di Q2. Selama 3 akhir pekan berturut-turut, pembalap Gresini ini mengalami kecelakaan yang merugikan selama sesi kualifikasi Q2 yang membuatnya turun ke urutan terbawah. Di Indonesia, Marquez terjatuh 2 kali di Q2 dan tidak dapat mencatatkan waktu putaran, membuatnya berada di urutan ke-12. Namun, ia berhasil naik ke posisi ke-5 di tikungan pertama saat sprint dan berhasil finish di urutan ketiga setelah bersaing ketat dalam perebutan juara hampir sepanjang balapan. Berakhir dengan selisih 1,7 detik dari kemenangan di sprint, Marquez mengatakan bahwa hanya itu yang bisa ia harapkan meskipun ia memulai balapan dari barisan terdepan. Itu sangat merugikan saya. Tetapi analisis setelah balapan, setelah lap pertama, jika saya start dari baris pertama atau kedua, saya akan finish di posisi yang sama, katanya pada hari Sabtu di Mandalika. Setelah memperkecil selisih poinnya dengan Jorge Martin yang terjatuh menjadi 53 poin. Jadi, kami sudah melakukan yang terbaik meski kami start dari baris pertama. Tapi memang benar bahwa Anda tidak bisa melakukan lap pertama seperti yang kami lakukan setiap saat dan besok akan lebih sulit. Hari ini kami melakukan lap pertama dengan sangat baik, tapi besok tergantung pada start. Marquez menambahkan bahwa rasanya sangat menyenangkan untuk menyalip begitu banyak pembalap di luar garis dalam sprint. Tetapi itu tidak normal dan tidak dapat mengharapkan pengulangan pada awal Grand Prix hari Minggu. Tergantung pada start, jelasnya. Jika Anda memulai dengan baik dan kemudian Anda memiliki kecepatan yang lebih cepat dari orang-orang di depan, maka Anda bisa menemukan posisinya. Jika Anda memulai dan untuk beberapa alasan Anda tidak memulai dengan baik dan yang lain lebih cepat dari Anda, maka Anda tidak dapat menemukan posisinya. Saya sangat beruntung karena saya memulai dengan sangat baik, bahkan di lintasan lurus saya bisa mengejar mereka. Dan kemudian pada titik pengereman saya mencoba untuk menemukan yang terbaik. Tetapi di sini cukup kritis karena seperti yang Anda lihat, saya sedikit berada di bagian dalam di tempat yang kotor dan itu menjadi sedikit lebih sulit. Mengenai apa yang salah di babak kualifikasi, Marquez mengatakan, memang benar pada putaran kedua saya menggunakan ban depan yang keras sehingga saya tidak bisa melakukan time attack yang saya inginkan.
Untuk kecepatan balapan hari ini saya menggunakan, tetapi untuk serangan waktu saya memiliki sedikit lebih sedikit cengkeraman tepi. Saya mencoba mengaturnya dengan baik, tetapi saya tidak bisa. Dan ban pertama kesalahannya sedikit mirip. Saya sempat mengalami momen di bagian belakang karena saya mengunci bagian belakang dengan rem belakang. Dan setelah mengunci itu, ia kembali dengan sangat tajam dan saya kehilangan bagian depan. Marc Marquez berhasil finish podium 3 di Sprint Race Mandalika setelah alami crash di kualifikasi dan start dari P12. Francesco Bagnaia berhasil memangkas separuh keunggulan gelar juara Jorge Martin setelah kemenangannya di balapan sprint MotoGP Indonesia 2024 dikombinasikan dengan terjatuhnya pembalap Pramac di lap pertama. Unggul setengah detik di babak kualifikasi, Martin memimpin awal atas Bagnaia yang melaju dengan cepat dari baris kedua tetapi membuang peluang emas dengan tergelincir di tikungan 16. Juara bertahan Bagnaia beruntung tidak tersingkir ketika sahabatnya, Marco Bezzecchi, mengalami masalah saat mengerem dan melebar di tengah-tengah lap ke-13. Hal itu membuat Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini berada di belakangnya. Pemenang Emilia-Romagna Bastianini yang tampil cepat sepanjang akhir pekan berhasil menyalip Marquez di lap terakhir namun kehabisan waktu untuk menutup jarak 0,8 detik dari rekan setimnya, Bagnaia. Tertinggal 7 detik dari Marquez di posisi terakhir, Martin naik ke posisi ke-10, yang berarti ia kehilangan poin terakhir. Pembalap Spanyol itu langsung keluar dari garasi Pramac Ducati. Berada di urutan ke-12 setelah 2 kali gagal dalam kualifikasi, Marc Marquez berhasil naik 7 peringkat saat start. Pembalap Gresini itu kemudian melanjutkan aksinya untuk menempati posisi ketiga di belakang Bagnaia dan sesama pembalap GP23 Bezzecchi setelah beberapa lap. Satu-satunya pembalap KTM yang berada di posisi 15 besar. Pedro Acosta yang berada di baris terdepan menghabiskan sebagian besar balapan untuk bertahan dari Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Honda yang diwakili oleh Johan Zarco, dan Fabio Di Giannantonio. Namun Morbidelli melesat untuk memimpin grup dan merebut posisi kelima. Memulai balapan dari posisi ke-6, Fabio Quartararo kehilangan posisi dalam beberapa pertarungan sengit dan finish di urutan ke-12. Semua pembalap memilih ban belakang lunak. Sebagian besar memilih ban depan keras dengan Bezzecchi posisi kedua di grid dan Quartararo ke-6 di antara mereka yang memilih ban depan lunak. Marc Marquez tidak menjalani latihan terbaiknya hari ini, tetapi dia masih menjadi protagonis dalam 2 aksi. Yang pertama adalah penyelamatan saat motornya hampir jatuh ke tanah. Pada sudut 65 derajat, ia mampu mengangkat motornya dan menghindari jatuh ke tanah. Gambar kedua yang luar biasa berkaitan dengan aksinya sebagai taksi. Pecco Bagnaia tidak berhasil mencapai kotak dan terjebak di tengah lintasan, tetapi Marc Marquez muncul untuk menariknya dan membawanya ke kotaknya.
Beginilah penjelasan kolaborator kami, Manuel Pecino, kepada kami. Gambar ini. Yang pertama, saya bahkan tidak menyadarinya. Karena jika saya ingin menunggu meskipun dia berhenti, saya berhenti. Artinya, saya tidak peduli. Anda tahu bahwa ketika saya ingin melakukannya, saya tidak tahu malu. Tetapi tidak, itu adalah kebetulan. Saya memberitahu tim untuk membawa saya keluar untuk 3 putaran dan mereka memberi saya oke.